kenalin dulu gue Awa. Gue rasa sebagian dari kalian pasti sudah pernah merasakan bagaimana akibat dari pembulian. Dan tak jarang juga kalian pasti merasakan bagaimana harga diri kalian diinjak-injak oleh orang lain. Oleh maka dari itu guys, kita bakal ngebahas hal ini lebih jauh dan lebih dalam. Aku tahu dari sebagian kalian mungkin ada bagian yang takut untuk bertindak lebih jauh, tapi itu sangat perlu, karena pembulian bisa mengakibatkan fatal bagi orang lain. Kalian tahu di luar sana banyak sekali kasus pembulian yang mengakibatkan fatal, yang berkedok itu hanya bercanda. Tanpa disadari itu sudah banyak menghilangi nyawa. Gue tahu itu sumbernya entah dari kakak kelas, entah dari adik kelas, entah dari bos, tapi itu yang jelasnya sudah menyeluruh dari sebagian Indonesia. Gua jamin kalian pasti tahu kan, yang kasus yang ada di Malaysia itu, yang kasus Zahra itu loh. Jadi di sana kita bisa menyimpulkan kakak kelasnya itu yang salah, karena ngemasukin si Zahra ke dalam mesin cuci. Kalian cerna baik-baik apakah itu normal atau tidak. Gue aja kaget, Cok. Masa iya manusia dimasukin ke mesin cuci? Itu akal sehatnya di mana, anjing? Dan gua makin meledak lah tuh. Akibat di daerah gua juga ada banyak yang gantung diri gara-gara akibat pembulian dari temannya sendiri. Jadi gue minta tolong jangan dinormalisasi lagi pembulian atau bercanda yang berlebihan lagi. Soalnya kasus ini sudah menyeluruh dan ini bisa mengakibatkan fatal bagi orang lain seperti yang gue bilang tadi. Dan di sini gue bakal ngebahas bagaimana cara menghindari terjadinya pembulian. Gue tahu pasti kalian pernah mengalami bagaimana pembulian di sekolah. Dan itu pasti disebabkan oleh dua kelompok yang berpikiran berbeda-beda. Tentu saja itu tentang adik kelas dan kakak kelasnya. Jarang sekolah yang tidak memiliki kasus seperti ini. Dan juga stop normalisasikan bagaimana tingkah adik kelas yang kurang sopan kepada kakak kelas dan kakak kelas yang bertindak sok keras kepada adik kelasnya sendiri. Itu bakal mengakibatkan itu akan bertengkar anjing. Dan gue sekarang bakal ngejelasin apa kesalahan adik kelas sebagai adik kelas dan apa kesalahan kakak kelas sebagai kakak kelas. Pertama, adik kelas. Hoi, lu tuh masih kecil anjing. Lu udah manggil nama ke kakak kelas atau gimana kakak kelas, itu kakak kelas lo. Demi younger, lo itu masih kalah jauh anjing. Bagaimanapun adik kelas itu harus sopan kepada kakak kelasnya sendiri. Maupun itu beda setahun, beda berapa bulan, pokoknya itu tetap kakak kelas lo. Dan dengan PA-nya lo bisa ngelawan kakak kelas. Ya nggak bisa lah anjing. Dan gak jarang juga gue ngedengar adik kelas yang manggil lo gue ke kakak kelasnya sendiri. Nah, hal itulah yang memicu emosi kakak kelas dan dibully habis-habisan. Gue sendiri juga muak ngeliat adik kelas yang kayak gitu tuh. Oke, kita lanjut ke kesalahan kakak kelas sebagai kakak kelas. Hoi kakak kelas, jangan ngurusin hidup orang melulu. Lo kalau nggak mau diurusin hidupnya jangan ngurusin hidup orang kali. Terserah orang lah, anjing orang mau pakai cepol tinggi, mau pakai make up jempol, itu emangnya habisin duit lu emangnya. Mereka juga punya duit kali. Lo seharusnya mikir sih kak. Lo seharusnya ngajarin adik kelasnya itu yang baik. Tapi lo nya yang kayak setan kan agak lain. Gue yakin lo semua pasti pernah ngerasain gimana disindir habis-habisan sama kakak kelas lo. Ya karena mereka hanya iri sama lo yang lebih cantikan lo. Bercanda dengan bawa hati kakelku. Ini teruntuk kakak kelas. Tolong untuk bersikap lebih dewasa kepada adik kelas lo. Karena dari
itu adik kelas itu bisa menilai lo baik apa tidaknya. Abisnya lo hobi banget sih nyinisin orang. Jadi orang kan mau nyongkel mata lo kan jadinya. Dan ingat ini, perkataan lo adalah harimau lo. Jadi lo harus ngejaga banget tuh ucapan lo kepada adik kelas lo. Karena adik kelas itu sebagai pendatang baru dia butuh bimbingan atau kayak dukungan. Tapi sih kalau sikap adik kelas lo kayak dajjal ya lo tinggalin aja sekalian. Untuk apa juga kan lo pertahanin adik kelas yang gak ada otak kayak gitu tuh. Dan kesimpulan dari semua yang gue bilang dari tadi itu adalah demi kalian damai dan akur di sekolah dan tidak terjadi lagi yang namanya itu pembulian. Bagaimanapun kita sama-sama rakyat Indonesia kan. Jadi kita semua seharusnya itu saling mendukung, bukan malah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembulian. Jadi gue sebagai awak di sini mohon maaf atas kelangsungan mulut gue yang nggak bisa ditahan akibat gue tuh emang udah meledak banget anjing. Dari kemarin gue ngelihat kasus pembulian. Gue tuh kayak gak mikir apaan juga sih bully kayak gitu. Coba lo pikir, itu manfaatnya nggak ada sama sekali bagi lu. Yang ada lu masuk penjara karena ngebuat matian orang. Jadi demi Angger, gue mohon sekali kepada kalian semua untuk hentikanlah tindakan pembulian, kekerasan dalam sekolah atau di luar sekolah. Oke guys, jadi terima kasih atas perhatian kalian di sini. Jadi gue hanya mau ngungkapin isi hati gue di sini dan mungkin apabila hati kalian tergeser sedikit untuk mengubah kepribadian kalian atas satu sama lain.